menjadikan doa Bapa kami seperti mantra. Saya menganalisa saja, kok diulang-ulang. Jangan sampai orang yang mendoakan doa Bapa kami diulang-ulang ini sudah menjadikannya seperti mantra, ya. Berapa kali sehari diulang-ulang terus. Saya lihat ini alasannya rohani, tapi prakteknya praktek perdukunan. Nah, ini tidak bisa dibenarkan, saudara-saudara. SKFM yang sudah berbagi pertanyaan seputar iman Kristiani di pagi ini, Bapak Pendeta, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Siap, langsung aja. Ya, pertanyaan yang pertama, apa pendapat Bapak Pendeta tentang orang yang berdoa Bapa kami berulang-ulang dalam sekali doa, kadang bisa puluhan kali doa Bapa kami dalam sekali doa, dan mohon penjelasan dari Bapak Pendeta. Doa Bapa kami diulang-ulang sampai berkali-kali, ya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, memang kalau kita bicara tentang doa Bapa kami, ini adalah satu doa yang menarik, ya, yang dari dalamnya kita belajar sejumlah prinsip di dalam berdoa, ya. Doa Bapa kami itu kan kalau kita ingat bunyinya, Bapa kami yang di sorga, ini versi Matius, ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dan seterusnya. Jadi prinsip doa Bapa kami itu sebenarnya ada sejumlah pelajaran bahwa kalau orang berdoa sebenarnya itu doa harus dimulai dengan kepentingan Tuhan, saudara-saudara. Sekali lagi, doa dimulai dengan kepentingan Tuhan. Makanya kalau kita lihat di sana ada kalimat Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi semua mu artinya Tuhan dahulu, ya. Setelah itu, saudara-saudara, baru dia masuk dengan apa? Berikanlah kami pada hari ini, ya, makanan kami yang secukupnya, dan seterusnya. Dan ada pelajaran lain lagi dari doa Bapa kami bahwa ternyata isi permintaannya itu ada dua. Yang pertama adalah rohani, yang kedua jasmani. Ada permintaan berkaitan dengan pengampunan, tapi juga ada permintaan berkaitan dengan roti atau makanan kita sehari-hari. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti saudara-saudara, dalam urusan meminta berdasarkan kekayaan pelajaran rohani dari doa Bapa kami itu mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita sembah, dia harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan kita. Kepentingan Allah lebih dahulu, baru kepentingan kita. Setelah itu berkaitan dengan kepentingan kita pun ada dua, ada kepentingan rohani, ada kepentingan jasmani. Jadi doa itu tidak urusan jasmani melulu, minta makan, minum, pakai, ya, minta ini itu, bukan hanya itu saja, tetapi harus berdoa dan ingat di dalam ada persoalan pengampunan dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi soal dari pertanyaan saudara adalah sebenarnya pelajarannya banyak banget, ya. Tapi saya akan masuk kepada inti pertanyaan Anda bahwa ada orang yang berdoa Bapa kami itu sampai berulang-ulang. Nah, ini tentu ada sesuatu yang menjadi pandangan dari orang tersebut sehingga dia melakukan doa itu berulang-ulang. Entah dia punya pemahaman sendiri, entah dia pernah diajar oleh orang. Misalnya ada orang yang mengajarkan, saya pernah diskusi dengan seseorang dan dia menganggap bahwa doa yang paling sempurna adalah doa Bapa kami. Doa apapun akan menjadi tidak lengkap kalau tidak ditutup dengan doa Bapa kami. Padahal kalau kita belajar tentang tujuan utama pemberian doa Bapa kami bukan untuk dipakai sebagai doa yang paling sempurna yang mengalahkan doa-doa yang lain. Atau doa Bapa kami diberikan bukan dengan tujuan mematikan kebebasan kita untuk berkreasi di dalam doa kita, untuk lebih bebas, lebih rileks berbicara dengan Bapa kita.
Ya, hanya pakai doa Bapa kami, kita tidak perlu pakai doa-doa kita yang lain. Bukan itu tujuan utama. Ya. Nah, saudara-saudara, John Calvin mengatakan Kristus, dia mengomentari pemberian doa Bapa kami, dan Calvin mengatakan Kristus tidak memerintahkan umatnya untuk berdoa dengan suatu bentuk atau susunan kata-kata yang sudah disiapkan. Ya. Jadi saudara-saudara, ini perlu saudara-saudara, Kristus tidak memerintahkan umatnya untuk berpegang pada kata-kata tertentu. Lalu Calvin menambahkan lagi. Calvin bilang, bukanlah merupakan maksud dari anak Allah untuk menentukan kata-kata yang harus kita gunakan, sehingga tidak memberikan kita kebebasan untuk menyimpang dari bentuk yang telah ia diktekan atau ia perintahkan. Jadi kalau menurut Calvin ini, saudara-saudara, ya, tujuan Yesus dalam memberikan doa Bapa kami bukanlah untuk didoakan kata demi kata seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, begitu ya. Seolah-olah doa lain salah. Ini sudah hafal mati ini. Tidak demikian kekasih Allah. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau kita perhatikan versi Injil Matius ya. Injil Matius pasal, saya buka dulu ya, kan ada versi Lukas, ada versi Matius. Jadi saya mau soroti versi Matiusnya dulu ya. Untuk pertanyaan ini saya pakai versi Matius, seperti yang populer dipakai oleh gereja Protestan. Dimulai dengan kalimat, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Garis bawahi kalimat, karena itu berdoalah demikian. Berdoalah demikian ini saudara-saudara, ini kalau kita lihat terjemahan populer ya, seperti New American Standard Bible, seperti King James Version, itu ternyata keterangannya tuh menarik sekali. Dari Revised Standard Version dia bilang, pray then like this. Pray then like this. Berdoalah seperti ini. Lalu dari New American Standard Bible, dia pakai kalimat pray then in this way. Maka berdoalah dengan cara ini. Lalu King James, saudara-saudara, dia pakai kata, after this manner, therefore pray ye. Karena itu berdoalah menurut cara ini. Semua terjemahan itu, saudara-saudara, tidak ada kalimat pray in these words. Saudara, tidak ada kalimat berdoalah dengan kata-kata ini. Yang ada berdoalah seperti ini, berdoalah dengan cara ini, berdoalah menurut cara ini, ya. Tapi tidak ada kalimat pray in these words. Tidak ada berdoalah dengan kata-kata ini. Jadi kita tidak harus berdoa persis seperti itu kata demi kata. Ya, tidak harus, bukan berarti tidak boleh. Kalau ada orang yang mendoakan doa Bapa kami, tidak ada masalah. Saya kalau diundang ke gereja-gereja di luar ya, saya pergi, ternyata ada gereja yang mereka tutupnya doa Bapa kami, ya sudah, saya ikut. Nggak ada masalah. Dan di situ mereka tidak bilang ini rumus gereja ini yang paling betul, harus pakai rumus doa Bapa kami, gereja lain harus ikut. Tidak ada ajaran itu. Jadi kalau saya juga senang kalau doa Bapa kami, ya doa Bapa kami. Tapi kalau doa dengan pemahaman bahwa oh inilah doa paling pamungkas, inilah doa yang paling raja di atas segala raja doa, gitu. Nah, itu tidak ada di Alkitab, kekasih Allah. Ya, makanya saudara-saudara, ini hanyalah satu contoh atau model doa tentang apa yang harusnya kita minta dalam doa, seperti yang saya sudah sampaikan di pendahuluan tadi, ya. Bahwa ini adalah model atau satu contoh berkaitan dengan satu doa yang baik. Ini bukan hanya komentar saja. Orang-orang sekelas John Calvin yang adalah rohaniwan teolog, John Calvin mengatakan bahwa Kristus hanya menunjukkan apa yang seharusnya merupakan objek dari semua keinginan dan doa kita. Makanya saya bilang, kepentingan Allah dahulu, baru kepentingan kita. Kepentingan kita pun ada rohani, ada jasmani. Jangan jasmani melulu. Gitulah.
Dan kalau jasmani pun dia pakai kata kalimat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti di situ diajarkan tentang kecukupan. Nah, itu pelajarannya tuh. Calvin menambahkan bahwa maksud Yesus adalah untuk memimpin dan mengekang keinginan-keinginan kita supaya tidak melampaui batas. Makanya ada kalimat, Bapa kami di surga dan seterusnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu rumus Kristen tuh. Rumus Kristen itu bukan kemakmuran atau kemelaratan. Rumus Kristen adalah kecukupan. Kalau ada orang Kristen tertentu diberi makmur, itu tidak ada masalah. Atau atas seizin Tuhan ada orang Kristen tertentu diizinkan miskin sekali, juga tidak ada masalah. Karena pasti Tuhan punya maksud. Tuhan buat orang tertentu kaya supaya dia jadi berkat. Tuhan izinkan orang tertentu sangat miskin, tapi tetap cinta Tuhan. Ini akan mendorong orang lain untuk mencintai Tuhan dalam keadaan apapun. Kan orang miskin saja bisa cinta Tuhan begitu rupa. Ya, makanya kalau Anda bandingkan dengan gereja di Makedonia ya. Saudara pernah dengar gereja Makedonia? Itu gereja-gereja Filipi dan lain sebagainya. 2 Korintus 8 ayat 1 Paulus bilang begini ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Pencobaan berat, penderitaan juga banyak. Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin. Bukan miskin biasa loh. Sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan dan seterusnya. Nah, memang ini bukan rumus, tapi ini ada gereja tuh yang diizinkan miskin tapi setia, miskin tapi murah hati, miskin tapi punya totalitas diri dalam melayani. Jadi melayani tidak tunggu kaya. Tapi juga ada orang yang bisa Allah izinkan kaya. Tapi sekali lagi, rumus kita bukan kekayaan atau kemakmuran, juga bukan kemelaratan. Rumus kita kecukupan, itu pasti. Ya. Makanya 1 Timotius 6 ayat 6 mengatakan ibadah disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Nah, ternyata di dalam doa Bapa kami ini ada pelajaran-pelajaran itu. Jadi dalam doa Bapa kami tidak harus, sekali lagi, tidak harus dipakai berulang-ulang seperti itu, ya. Jadi kalau orang yang Anda tanyai ini dia pakai berulang-ulang karena ada satu pengajaran yang menekankan itu, maka saya harus mengingatkan itu penekanan yang salah. Ya, doa Bapa kami bukan seperti itu. Apalagi menjadikan doa Bapa kami seperti mantra. Saya menganalisa saja. Kok diulang-ulang? Jangan sampai orang yang mendoakan doa Bapa kami diulang-ulang ini sudah menjadikannya seperti mantra, ya. Berapa kali berapa kali sehari diulang-ulang terus. Saya lihat ini alasannya rohani, tapi prakteknya praktek perdukunan. Nah, ini tidak bisa dibenarkan, saudara-saudara. Ya, sekali lagi Tuhan tidak mengekang kebebasan kita dan mendikte kita hanya dengan kata-kata di doa itu, karena tidak ada kalimat berdoalah dengan kata-kata ini, tidak ada. Ya, berarti itu bukan rumus. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan kita